Perang tarif dagang antara Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat nampaknya bukan lagi sekadar isu belaka. Dalam sidang parlemen Malaysia terbaru, sejumlah fakta mulai terkuak dan mengisyaratkan bahwa hubungan dagang negeri jiran dengan Washington tidak sebersih yang selama ini diproyeksikan. Pernyataan sejumlah politisi di Kuala Lumpur mematahkan narasi resmi pemerintah Malaysia yang sebelumnya menegaskan bahwa mereka tidak menggadaikan apapun dalam menghadapi tekanan tarif dagang Amerika. Kenyataan di lapangan justru menunjukkan indikasi sebaliknya, Malaysia tampak memberikan konsesi tertentu yang belum pernah diungkap secara terbuka. Jika benar apa yang disampaikan dalam rekaman video yang beredar kemarin, maka ada kemungkinan besar bahwa masih banyak detail perjanjian atau kompromi yang sengaja disembunyikan dari publik. Langkah itu jelas berisiko bagi masa depan ekonomi Malaysia sebab tekanan tarif dagang yang tidak transparan justru bisa menjerumuskan negeri tersebut pada posisi tawar yang lemah di kancah internasional. Sementara itu, Indonesia mengambil langkah yang berbeda dalam menghadapi tekanan tarif dagang Amerika. Jakarta menolak tunduk secara penuh meski harus menghadapi risiko eskalasi dalam hubungan ekonomi bilateral. Sikap inilah yang membedakan posisi kedua negara bertetangga tersebut di mata Washington, sekaligus memperlihatkan bagaimana strategi ekonomi nasional bisa berimplikasi langsung pada stabilitas jangka panjang. Pertanyaannya kini, apakah publik Malaysia siap menerima kenyataan bahwa pemerintahnya mungkin telah melakukan kompromi berbahaya? Jika benar demikian, maka dampaknya bukan hanya pada angka ekspor-impor, tetapi juga pada kepercayaan rakyat terhadap pemerintah serta posisi Malaysia di mata dunia. Contohnya, Indonesia pernah dipaksa untuk bagi akses penuh pasaran domestik dia tu yang dia banggakan open to the US companies. Dan Indonesia kena beli 50 jet Boeing untuk puaskan rundingan dengan US. Yang paling penting, kita dah buktikan pada dunia yang kita ni bukannya Malay Dash. Sekarang bila orang sembang pasal Malaysia ni lemah, Malaysia tunduk, you tunjuk video ni. Bilang kita itu bodoh, kita itu dikadalin Trump, salah. Kita yang ngadalin Trump. Kalau Malaysia memang ini buktinya. Delay pun delay lah, lambat pun lambat lah. Apa keperluan untuk beli 30 pesawat Boeing? Itu yang pertama. Baik. Tentang Menteri MITI telah jelaskan semalam. Itu keputusan MAG. Dia ada dua pilihan. Yang pesawat ni kena beli, yes. Sebab mulai tahun 2024, kali pertama setelah rugi bertahun-tahun, baru dicatat keuntungan. Kerana pengurusan, dan kita tidak campur dari segi politik, pengurusan mesti telus dan cekap. Dan oleh itu sejak tahun lalu dibuat pesanan yang besar. Itu dari Airbus, white body, pandai. Oh, cool. Yang lain dari Boeing. Baik. Malah kita runding juga dengan Brazil dan negara China. Negara China jawab, pesawat mereka itu, saya fikir untuk domestik boleh, hanya untuk keperluan domestik China. Pesanan belum. Di Brazil kita dapat pesanan, tetapi belum bersedia. Yang ada sejak berunding 2 tahun yang lalu itu MAG dengan Boeing. Apa syarat dia? Dia mesti buat kilang beberapa di sini. Kedua-duanya, Boeing dan Airbus, sebahagian besar daripada parts di sini. Kalau tengok sayap Airbus, itu banyak di Negeri Sembilan, di Kulim dan juga di Selangor. Begitu juga komponen Boeing. Syarat kita dengan Boeing ialah mengenai pengeluaran sebahagiannya di sini. Tak sini betul. Kita kena beli. Dan kita kena beli banyak sebab laluan yang kita batalkan itu terlalu banyak. Keperluan dan demand. Saya pergi ke India, keperluan. Negara China, Jepun. Sekarang Asia, ya tak apa, saya kat swasta, kita dukung. Tetapi emas, mengapa tak boleh? Nak order di mana? Saya tak setuju order di Amerika. Bagi tahu, apakah lebih kompetitif? Kita beli juga Airbus dari Airbus. Dan rundingan saya dengan Presiden Macron, perkara ini dibangkitkan, iaitu emas dan AirAsia akan beli pesawat yang lebih besar dari AirAsia.
Jadi saya tak faham. Ya tak apalah, politik biasalah ya. Tetapi dia tak terikat. Kita hanya gunakan ini mengatakan kepada Amerika sebab trade itu in our favor. Jadi kita kena kurangkan defisit dia. Macam dengan Indonesia, in Indonesian favor. Jadi baru-baru ini saya bawa Premier Sarawak bincang dengan Prabowo bagi rundingan supaya boleh ekspor kita melalui Sarawak, terbedu dengan di sepadan Sarawak. Itu langkah kita ambil. Kita tak menyerah banyak hal. Dasar Bumi-Putera tak tukar, dasar halal tak tukar. Melainkan kita, oh tapi dasar halal ada, dasar halal saya ingat lagi. Masa saya tinggal di Reston, mengajar di Georgetown, di Reston, Virginia, Imam Majid, penasihat utama dia Syekh Taha Jabir Al-Alwani duduk di situ. Penasihat kesihatan dia Profesor Harvard, saya tak ingat nama, Muslim, Professor of Health. Jadi saya kata JAKIM kalau hal-hal macam itu tak payah cek lah. Kalau Profesor Harvard dengan yang Muslim tu dan Syekh Taha sahkan dulu, pakai sah lah. Itu saja. Kita tidak. Tapi kalau di Texas ada jatuh kuasa halal yang kita tak pasti, itu JAKIM mesti pantau. Itu kita tak tolak ansur. Jadi ada beberapa syarat yang dipersetujui oleh negara-negara lain yang kita tidak bersetuju. Tetapi kita masih dapat 19%. Kita tidak setuju transition betul, banyak perkara yang dituntut. Tapi yang boleh umpamanya yang dasar airport export yang boleh kita tolak ansur, kita tolak ansur bukan saja kepada Amerika, kepada China, kepada semua negara. Jadi untuk kata kita mengalah, tidak. Malaysia ada di antara negara yang paling tegas mempertahankan beberapa peruntukan yang kita rasa sesuai dengan dasar negara kita. Umpamanya yang paling penting, dasar Bumi-Putera itu dianggap discriminatory. Dia tak boleh terima. Itu bertentangan dengan semangat perdagangan antarabangsa. Kita tak boleh. Malaysia masih pertahankan dan akhirnya diterima. Tapi saya juga fikir, saya tak mau risiko kita dapat 25% atau 40%, kerana kita ni negara dagang dan dengan Amerika tu tinggi dagangan kita. Kita boleh menang sorak kampung, tetapi negara rugi dan ratusan ribu rakyat terkesan. Tahu pejabat-pejabat di Malaysia setolol ini. Karena apa? Tidak diberitakan di media massa mereka, biar rakyatnya bodoh semua. Goblok memang. Terus lu bertanya ya, di sini banyak follower Benis orang Malaysia. Gue mau kasih keterangan jelas sama lu, harus objektif. Kenapa memang kalian dibodohi sama pemerintah kalian? Simple. Lu pasti bertanya, loh kan Indonesia juga belanja ke Amerika. Bedanya apa dengan Malaysia? Simple bro, simple. Karena ada perbedaan trade deficit. Kita bikin Pak Pok. Saya tawarin mereka, Pak Pok, saya bisa 17 miliar, 10 juta, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Ya, kita cuan 300 triliun, mereka minta kita belanja 300 triliun. Pakpok. Anyway, kita memang belanja itu. Suka nggak suka, kita makan kacang kedelai, gandum, dan lain sebagainya. Kita belanja dari Amerika Serikat. Kita nggak ada dirugikan Amerika Serikat, yang ada Amerika Serikat kena tipu sama kita. Nah, bedanya apa dengan Malaysia? Ini Malaysia ini bikin malu doang nih rakyat Asia Tenggara. Kenapa? Karena kalian tahu, trade deficit Indonesia dengan Amerika Serikat itu cuma 300 triliun. Kita belanja mereka 317 triliun, ya udahlah, pas. Tapi Malaysia sama Amerika trade defisitnya cuma 400 triliun. Lu bayangin, trade defisit cuma 400 triliun, tapi mereka wajib belanja Amerika Serikat hampir 4.000 triliun, guys. Ini kan kebodohan yang luar biasa ini. Tolol apa enggak? Tapi lu kan nggak tahu informasi ini. Lu taunya apa? Oh, Malaysia untung, Indonesia rugi. Oh, Indonesia digadaikan, Malaysia untung besar sama-sama 19% tanpa menjual negara. Hei, goblok! Malaysia bukan cuma menjual negaranya, dia jual harga dirinya semurah-murahnya. Dia paling hebat di Asia Tenggara. Karena trade deficit dia cuma 400 triliun, tapi dia harus belanja barang sampai 4.000 triliun. Otak lu di mana? Dan yang lebih menjijikan lagi, guys, memang Malaysia ini kena tipu besar-besaran nih. Dia udah merental, bahkan menggadaikan dirinya sebagai plat ke Donald Trump. Dia sudah menjilat habis Donald Trump. Apa yang dilakukan Donald Trump? Oke, bagus, lu kasih gua 4.000 triliun. Sekarang dia bukannya dikasih hati sama Donald Trump, tapi dia dipajakin, guys. Produk-produk hasil industri, pabrik-pabrik manufacturing semiconductor Malaysia, semua kalau diekspor ke Amerika Serikat bakal kena pajak 100%. Ini kan gila. Gila ini Malaysia ini kena tipu habis-habisan. Giliran Amerika ekspor ke Malaysia boleh. Giliran Malaysia ekspor ke Amerika Serikat kena tarif 100%. Dan Malaysia iya aja, iya kayak orang bodoh asli. Bodoh banget. Memalukan ini. Dan ini tidak ada loh diberitakan di koran-koran Malaysia, nggak ada. Kenapa?
Kenapa ini penting? Beda dengan Indonesia. Indonesia diuntungkan. Kita ada pabrik tekstil, pabrik alas kaki, sepatu, sendal, dan lain sebagainya. Kita memang ekspor ke Amerika. Dan kita beruntung karena kompetitor kita, Vietnam, Bangladesh, India, dan lain sebagainya, itu rate-nya lebih mahal daripada kita. Jadi produk-produk pabrik kita diuntungkan. Beda dengan Malaysia. Malaysia itu punya pabrik manufacturing, teknologi. Saat ini ekspor mereka itu lebih dari 12 billion dollar ke Amerika Serikat. In fact, Amerika Serikat itu memang impor besar-besaran teknologi semikonduktor dari Malaysia. Karena data menunjukkan di layar kaca tampilkan, ini adalah daftar negara-negara yang ekspor semikonduktor ke Amerika Serikat. Jepang cuman sekitar 3 billion dollar, begitupun Cina. Vietnam sekitar 7 billion dollar. Taiwan sekitar 12 billion dollar. Tetapi Malaysia 13 billion dollar. Jadi dari sini teman-teman bisa tahu nyawa Malaysia, semikonduktor mereka, klien terbesar mereka adalah Amerika Serikat. Sekarang pabrik-pabrik mereka harus siap tutup dan bangkrut. Kenapa? Lu harus lihat nih orang Malaysia, jangan mau dibodoh-bodoh ya sama menteri lu yang karena faktanya sebentar lagi akan makin banyak pabrik-pabrik di Malaysia, syarikat-syarikat di Malaysia, kilang-kilang di Malaysia yang bangkrut kena tarif 100%, tapi lu nggak tahu, lu dibodohi sama pemerintah lu. Udah pemerintah lu capek jilat-jilat pantat Donald Trump, belanja barang 4.000 triliun padahal defisit cuma 400 triliun. Sekarang lu ditipu. Barang-barang lu kalau ekspor ke sana kena tarif 100%, kan bodoh. Ini bodoh banget, ini sangat memalukan. Yang herannya gue lihat ya sama kayak di Indonesia, influencer-influencer nggak ada otak itu pada bertaburan di Malaysia bilang, oh kabar baik, Malaysia diselamatkan, Malaysia hebat, Indonesia bodoh. Faktanya kebalik, lu jual murah negara lu. Pada akhirnya, perang tarif dagang bukan hanya soal angka, ekspor, atau bea masuk semata. Di balik semua itu ada strategi, ada pertarungan diplomasi, dan ada risiko besar terhadap kedaulatan ekonomi sebuah negara. Indonesia memilih untuk menghadapi tekanan dengan cara yang keras meski penuh risiko, sementara Malaysia kini mulai ketahuan menempuh jalur kompromi yang diam-diam bisa berbalik menjadi bumerang. Sejarah akan mencatat siapa yang berhasil menjaga martabat ekonominya dan siapa yang tergelincir karena terlalu banyak menyembunyikan kenyataan. Yang jelas rakyatlah yang akan merasakan dampaknya, entah berupa harga-harga yang melambung, peluang kerja yang menyempit, atau kepercayaan yang terkikis. Dalam perang dagang, satu hal yang pasti, siapapun yang bermain setengah hati, cepat atau lambat akan membayar harga yang jauh lebih mahal.